Oke Sobat Wins, balik lagi di channel Wins Kamera. Hari ini kita akan mereview sebuah kamera yang termasuk keluaran terbaru dari Canon nih. Barangnya adalah Canon PowerShoot Zoom. Alright, mungkin dari kalian ada yang penasaran kira-kira jenis kamera apa sih gini dan tertarik gitu untuk membahasnya karena termasuk unik juga kameranya dan bentuknya yang mungkin bisa dibilang baru pertama kali sih kamera dalam bentuk seperti ini. Oke, karena sama-sama penasaran dan pengen tahu bentuk langsungnya ataupun penampakan langsungnya, jadi kita sama-sama unboxing kamera Canon PowerShoot Zoom ini. Alright, jadi kita lihat tampak dekatnya dari si Canon PowerShoot Zoom ini nih. Jadi langsung aja kita unboxing untuk lihat apa aja yang ada di dalam boxnya, oke? Alright, di sini kita lihat dapat apa aja. Kita keluarin dulu yang paling atasnya nih. Oke, ini adalah manual book beserta garansinya ya. Selanjutnya di sini kita mendapatkan sebuah kabel. Ini adalah kabel USB ya. Ini kabel USB Type C ya. Type C to Type C. Oke, next kita dapat apa lagi? Oh, nggak ada apa-apa lagi ya? Nggak ada apa-apa lagi dan langsung ada unitnya nih. Alright, dan ini adalah barangnya nih guys. Kalian bisa lihat di sini, ini adalah Canon PowerShoot Zoom-nya. Ini bentuknya nggak gede ya, pas banget untuk di kepalan tangan kita nih. Bener-bener handly banget nih, keren-keren. Dan untuk dari segi beratnya, ini nggak berat sih, bahkan ringan jatuhnya guys ya, nggak seberat power bank. Jadi kalau kalian membawanya dengan begini aja juga nggak bikin pegel sih, dan karena bentuknya yang kecil mungkin bisa kalian taruh di kantong baju ya. Oke, dan gimana first impression gua gitu ya ketika ngelihat kamera ini sih seperti ngelihat sebuah masa depan gitu ya. Kenapa masa depan? Karena bentuknya yang futuristik banget ya, dan bener-bener teknologi banget gitu. Kalau dilihat bener-bener desainnya yang nggak sembarangan, dan kayaknya emang baru pertama kali sih Canon ngeluarin kamera yang bentuknya kayak gini. Alright, setelah unboxing kita akan bahas fitur apa aja yang tersematkan di kamera ini. Yang pertama, kamera ini sudah dibekali image processor Digit 8 dengan resolusi 12 megapiksel nih guys. Fitur selanjutnya di kamera ini juga udah tersematkan 4 axis stabilization, jadi berfungsi untuk menahan goncangan gitu ketika kalian ingin foto ataupun mengambil video, dan lumayan kepake juga sih harusnya. Fitur selanjutnya yaitu kamera ini mampu merekam video dengan resolusi Full HD 30 fps. Kedengarannya kayak kok kamera zaman sekarang nggak bisa 4K ya, kayaknya aneh aja, tapi nggak masalah karena Full HD aja menurut gue udah cukup. Oke, sekarang kita masuk ke fitur yang diandalkan banget atau bisa dibilang fitur yang mencerminkan sebuah kamera ini, yaitu fitur zoomnya. Kenapa bisa gue bilang kayak gitu? Karena namanya PowerShoot Zoom, jadi tentunya keahliannya dalam mengezoom nih guys. Jadi kamera ini bisa mengezoom secara 3 kali. Yang pertama di 100 mm, yang kedua di 400 mm, dan yang ketiga di 800 mm. Untuk kamera sekecil ini dengan kemampuan zoom seperti itu menurut gue udah sangat luar biasa banget sih. Untuk penyimpanan memori ataupun memori yang digunakan kamera ini yaitu micro SD ya, karena bentuknya yang kecil dan nggak mungkin banget kalau pakai SD card. Jadi masih menggunakan micro SD, tapi nggak usah khawatir karena micro SD zaman sekarang juga udah canggih-canggih dan kapasitasnya udah gede-gede. Oke, next yang paling penting gitu ya, dan merupakan sebuah terobosan dengan teknologi future itu yaitu kamera ini udah bisa dicas dengan menggunakan USB Type C. Jadi ketika kita membutuhkannya untuk kegiatan yang mendesak banget gitu ya, tinggal kita cas sebentar dan bisa kita pakai kembali. Oke, ngomongin kamera zaman sekarang kayaknya nggak afdol kalau nggak ada WiFi dan Bluetooth-nya. Tenang aja, di kamera PowerShoot Zoom ini udah terdapat WiFi dan Bluetooth-nya, so kita nggak perlu khawatir lagi dalam membagikan data, gambar, ataupun foto nih ketika kita lagi menggunakan kamera ini. Sekarang kita akan membahas kira-kira apa kegunaan dari tombol-tombol yang ada di kamera ini. Oke, sekarang kita bahas dari bagian atas terlebih dahulu. Kalian lihat di sini ada 3 buah tombol, di mana tombol yang pertama di tengah ini berfungsi sebagai zoom. Jadi ketika kalian tekan tombolnya, dia akan melakukan zoom secara 3 kali.
Oke, tombol yang kedua di sini di sebelah kiri itu ada tombol on off-nya ya. Oke, di sebelah kanan ini ada tombol menu berfungsi untuk mengatur menu dari kamera ini, guys. Oke, next kita akan membahas di bagian belakangnya. Ini bisa dibilang bagian belakang ataupun bagian tengah gitu ya. Jadi di sini kalian bisa lihat di sini adalah sebuah lubang gitu ya, atau yang biasa sering kita kenal yaitu viewfinder gitu. Jadi di sini berfungsi untuk kita mengekar ataupun display apa yang ingin kita foto atau kita rekam. Jadi segalanya kalian bisa lihat di sini karena kamera ini nggak memiliki display ataupun monitor LCD gitu ya. Jadi hanya menggunakan si viewfinder ini. Jadi viewfinder ini berfungsi sebagai layar monitor dan viewfinder yang asli. Oke, next kita pindah ke bagian bawahnya nih. Bagian bawahnya di sini ada 3 lagi tombol. Kita bahas yang bagian tengah dulu, bagian atas. Ini berfungsi untuk mengatur tingkat dari fokus antara mata kita dan viewfindernya. Seperti yang kita tahu, fungsinya untuk kalian yang memiliki mata minus, jadi kalian bisa mengaturnya tanpa harus menggunakan kacamata. Oke, next di sini ada tombol foto ya. Tentu dengan penjelasannya juga, fungsinya untuk mengubah mode dari kamera ini ke mode foto. Kalau yang di sebelahnya ada logo warna merah gitu, kalian udah pasti udah tahu ya, fungsinya sebagai perekaman video. Jadi kalian bisa secara cepat gitu ingin mengatur kamera ini ingin dipakai untuk foto ataupun untuk video. Oke, kita berpindah ke bagian samping. Ke bagian samping nggak ada apa-apa. Samping sebelah kanan hanya ada tulisan logo Canonnya aja. Kalau di sebelah kiri ada tulisan logo Canon juga, tapi di sini ada sebuah kotak. Sekarang kita buka apa isinya ya. Kita buka, alright, dan seperti ini. Di sini ada lubang-lubang. Lubang yang pertama berfungsi untuk lubang micro SD ataupun memori yang dipakai di kamera ini. Dan lubang kedua yaitu lubang USB. Yang tadi gue bilang kita dapat USB Type-C dan sudah mensupport pengecasan fast charging dengan kabel Type-C-nya, guys. Oke guys, sekarang kita pengen coba langsung di lapangan gimana performa dari Canon PowerShoot Zoom ini ya. Jadi kita bakal lihat hasilnya di perekaman video normal, video shaking, kita akan tes untuk image stabilization-nya. Terus yang terakhir kita bakal coba kemampuan zoom-nya. Oke, langsung aja. Sekarang kita udah sama Kakak Odell ya, model kita hari ini. Jadi kita bakal lihat hasilnya kayak gimana. Langsung aja. Sekarang kita pakai mode normal. Ini mode perekaman normal. Kita lihat di sini. Oke, kurang lebih hasil gambarnya kayak gini nih guys. Ini di 25 fps ya. Sekarang kita bakal coba shakingnya ya. Kita bakal coba shakingnya karena di sini udah tersematkan fitur image stabilization. Kita bakal coba. Apakah getarannya berasa? Ya. Kak Odell boleh sambil jalan ke sini? Nah, kita coba ikutin dan kita bakal lihat hasil gambarnya kayak gini. Oke, sekarang kita bakal coba fitur zoom-nya ya. Kita bakal coba fitur zoom-nya. Kita coba. Ini zoom yang kedua di jarak 400 mm. Oke, di jarak 400 mm dan ini adalah mode biasanya. Oke. Ini mode 100 mm, ini 400 mm ya. Untuk kecepatan fokusnya juga bagus banget nih. Ini di jarak 800 mm. Keren banget, untuk perekamannya sih ini benar-benar oke banget ya. Di jarak 800 mm untuk detailnya masih kelihatan cukup oke ya. Walaupun memang sedikit ada noise, tapi masih bisa diterima ya. Apalagi di outdoor kayak gini, jadi nggak gitu kelihatan. Oke, sekarang kita bakal coba bukan perekaman sih. Kita bakal coba hasil dari fotonya nih. Kira-kira hasilnya masih bisa dibandingkan dengan kamera pada umumnya apa enggak? Kita langsung coba aja. Oke, 1, 2, 3, pose. Oke. Oke sobat, jadi menurut kalian gimana setelah kalian lihat video reviewnya si Canon PowerShoot Zoom ini? Oke, pasti dari kalian udah ada beberapa yang tertarik juga nih ya dengan barang ini. Dan pendapat gue pribadi setelah gue tes review kemarin yaitu ketika gue menggunakan kamera ini gitu ya, jadi feel-nya tuh nggak ngerasa pakai kamera gitu. Kenapa? Karena bentuknya yang bukan kamera sih sebenarnya, dan
Iya, benar-benar nggak mencerminkan sebuah kamera. Kalau misalnya kayak action cam itu masih kelihatan kamera banget, tapi ini tuh benar-benar nggak kelihatan seperti kamera guys. Dan feel-nya tuh kayak kalian bawa teropong gitu. Tapi keunikannya ya bisa merekam dan bisa memfoto. Oke, sekarang kita akan bahas dari segi fotonya dulu. Yang gua dapat ketika kita review kemarin, dari segi fotonya itu udah membawa data ketajaman yang cukup oke gitu ya. Detailnya dapat. Terus dari segi ketajaman warnanya juga dapat banget. Apalagi kemarin kita shootnya golden moment, jadi cahaya matahari dan warna-warna ambience sekitarnya juga dapat banget di kamera ini, dan dari segi kecerahan warnanya juga dapat banget. Oke, sekarang kita akan membahas dari segi videonya. Kalau dari segi videonya yang gua rasain di sini adalah masih cukup oke gitu, walaupun memang nggak seperti kamera besar pada umumnya gitu ya. Melihat bentuknya yang kecil juga, menurut gua untuk hasil videonya udah cukup banget segitu. Dan yang gua rasain yang paling spesial adalah fitur zoomnya, karena ini adalah Canon PowerShoot Zoom. Dan zoomnya itu bener-bener keren banget guys. Kenapa? Karena kalau yang kita tahu gitu ya, kamera pada umumnya, kamera biasa DSLR, mirrorless, ketika kita memaksakan di digital zoomnya gitu, yang dihasilkan adalah banyak noise, objek jadi nggak jelas. Tapi ketika kita menggunakan PowerShoot Zoom ini gitu, di focal length yang paling jauh sekalipun di 800 mm, itu tuh kalian tetap bisa mendapatkan objek yang jelas gitu. Jadi nggak kehilangan sebuah gambar gitu kan, karena jaraknya yang cukup jauh dan menggunakan digital zoom, tapi hasilnya tuh maksimal banget gitu. Oke sobat, mungkin dari kalian ada yang nanya-nanya di mana beli kamera seunik ini gitu ya, seunik ini. Oke, jawabannya adalah kalian bisa temuin di Wins Camera ID, ataupun kalian bisa klik link yang bisa dihubungi di kolom deskripsi. Oke, gue rasa cukup untuk unboxing dan review kali ini. Thank you banget yang udah nonton. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian jika video ini berguna. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.